Para kekasih, tolong anggukkan kepala ke samping Anda. Katakan, pagi ini pasti luar biasa. Terus tanya, luar biasanya apa gitu? Tanya, luar biasanya apa? Tolong saudara jawab sendiri, apa? Yang luar biasa apa? Ya, jawab. Ya, Tuhan akan menjamah dan Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup saudara. Amin. Yang percaya sekali lagi beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang baru. Tema kita, saudara, adalah rindu 4 wow. Katakan, saya merindukan 4 wow. Ya, ketika bilang 4 begini ya, jangan begini. Jangan begini, tapi 4 ya. Saya merindukan 4 wow. Ya. Puji Tuhan. Berapa banyak? Bagaimana kalau 3 saja? Wah, tidak mau ya. Para kekasih, benar sekali. Karena 4 hal ini saya akan coba menyelesaikan semuanya. Saudara, ini adalah sejarah hidup seorang anak Tuhan di dalam Kristus. Katakan, sejarah hidup seorang anak Tuhan di dalam Kristus. Ya, jadi harus memiliki 4 hal ini. Secara singkat saya akan menjelaskan masing-masingnya dan saudara harus memperhatikan ya. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan apa yang dijanji. Sekali ini saya ambil ayat emas kita, ayat yang pertama dari Ulangan pasal 33 ayat 29 dari Perjanjian Lama. Dari sejak mereka keluar dari Mesir dan bangsa Israel ini berjalan di padang pasir 40 tahun suntuk. Saudara, Allah sudah memberikan kepada mereka kekuatan. Katakan, kekuatan. Ketika saya keberatan. Ya. Nah, inilah yang akan kita baca dan kita akan pelajari di dalam 4 wow tersebut. Mari kita akan membuka Alkitab kita lebih dahulu dan kita akan membacanya dari Alkitab kita. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-29. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Sekali lagi ya, dengan penuh perasaan, dengan penghayatan kita akan membaca agak pelan. Ya, maksudnya ritmenya pelan tetapi suaranya tetap keras. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saya harus menangkapnya pada sisa umur hidup saya. Ya, saudara, di sini perjanjian Tuhan adalah berbahagialah engkau. Siapakah yang sama dengan engkau? Di sini kita melihat bahwa Tuhan sangat meninggikan umatnya. Supaya apa? Supaya mereka itu sadar bahwa siapa yang bisa membuat mereka itu hebat. Siapa? Apakah mereka memang keturunan orang-orang yang baik punya? Apakah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hebat? Saudara, tidak. Mereka itu adalah umat budak, orang yang diperbudak, saudara. Dan hidup dalam kemelaratan, hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam keterbatasan dan kemustahilan. Saya yakin umat Tuhan ini setiap malam cuma bermimpi aja. Saya percaya. Apa mimpi mereka? Merdeka. Apa mimpi mereka? Supaya mereka boleh mendapatkan penghasilan yang baik. Apa mimpi mereka? Supaya mereka boleh menghimpun harta. Mereka bisa membangun rumah. Mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Saya yakin itu adalah normal. Mereka mempunyai harapan dan impian dalam hidup mereka. Saudara, tetapi mereka harus terbuka mata. Ketika bangun dari tidur mereka esok hari, mereka kembali melihat kemelaratan di sekitar mereka.
Saudara, mereka hanya tinggal dalam gubuk-gubuk saja. Mereka hanya diharuskan menjadi budak orang-orang Mesir seumur hidup mereka. Saudara, kalau saudara mengetahui akan hal ini, maka ini adalah hal yang sangat tragis. Hal yang sangat tidak masuk akal bagi seorang yang disebut sebagai umat Tuhan, umat pilihan. Harusnya ini umat buangan, itu lebih tepat. Karena mereka terjajah. Tetapi saudara yang kekasih, kenapa sih mereka dijajah? Ini harus ditanya. Saudara, saya dan saudara seringkali kita berasumsi dan kita yakin dan kita beriman, aku harusnya hidup merdeka, aku harusnya diberkati luar biasa, aku harus berkemenangan, aku harus bangkit dari keterpurukan. Iya, harusnya, katakan harusnya. Tetapi sayang, bilang tetapi sayang. Saudara, apa sayangnya? Saudara sudah bisa jawab. Umat pilihan, keturunan Yakob, 12 suku bangsa. Saudara, harus mengalami satu keadaan yang sangat tragis dalam hidup mereka. Saudara, mereka hanya bisa bermimpi sekali lagi. Dan tidak pernah terwujud impian mereka. Saudara, itu sebab di dalam kitab Ulangan, artinya Tuhan mengulangi kembali, mereview semua perjalanan mereka. Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka, saudara, bahwa perbuatan tangan Allah itu dahsyat. Selama mereka mau nurut, katakan selama saya mau nurut, perbuatan tangan Tuhan dahsyat. Dalam nama Yesus, saya meraihnya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ayat yang kita baca tadi luar biasa ya, tidak terlalu panjang, tetapi justru mencakup 4 wow. Ya, ada 4 wow di dalamnya, saudara. Nah, pertama-tama sebelum saya masuk pada 4 wow tersebut, Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Bangsa mana yang bisa sama seperti engkau? Saudara, dan mereka tahu tidak ada yang sama dengan kita, tidak ada. Tuhan, hanya kami saja yang Engkau bikin untuk kami ini luar biasa. Yang sama dengan kami dan menyamai kami tidak ada. Nah, Tuhan bilang, makanya kamu elengo, kamu jangan sok lupa. Tidak ada bangsa yang bisa menyamai kau. Saudara, saya tuliskan, berbahagialah engkau. Dan apa yang bikin mereka tidak bisa disamai. Mereka tidak bisa disamakan dengan orang-orang dan bangsa-bangsa yang lain. Ada dong sesuatu kriteria, sesuatu yang signature, yang luar biasa. Yang membuat bangsa ini adalah bangsa yang tidak tertandingi dari bangsa-bangsa yang lain. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin menekankan sekali lagi. Siapa sih yang bisa nyamai kau? Gak ada yang bisa menyamai kamu. Kamu istimewa. Kamu bukan cuma bangsa Arya saja, tapi kamu adalah bangsa pemenang. Gak ada yang bisa menyamai kamu. Saudara, ketika orang-orang Israel mendengar perkataan ini, mereka kemudian terhenyak dan mereka sadar dan mereka menangis di hadapan Tuhan. Memang benar, gak ada yang bisa menyamai kami. Kami ini sangat istimewa di mata Allah. Semua bangsa dirobohkan, ditumbangkan, dan kamilah pemenangnya. Saudara, mereka melihat Allah melakukan pekerjaan yang besar. Itu sebab saya ingin mengajak saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman ini. Apa yang membuat mereka ini wow? Ada 4 hal, saudara. Yang pertama, karena disebutkan di sana, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah faktor pertama. Diselamatkan oleh Tuhan. Katakan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Adalah awal dari segala yang luar biasa. Pintu terbuka ketika saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, jadi ini adalah awal bagaimana 2, 3, dan 4 yang lain bisa terjadi dalam hidup umat Tuhan. Yaitu Tuhan berkata, karena kamu itu adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan tangan yang kuat dari manusia,
Bukan titah dan perintah seorang raja yang hebat, tetapi oleh Tuhan sendiri. Dan pada zaman ini kita menamakan Tuhan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat, tidak ada yang diselamatkan oleh Tuhan kecuali kalian, kata Tuhan. Unsur yang pertama ini kita harus sadari. Bila saudara sudah percaya kepada Yesus, sudah masuk dalam baptisan air, maka seharusnya saudara adalah orang yang diselamatkan. Dan lebih khusus lagi, seharusnya saudara adalah orang-orang yang terbuka di muka saudara segala kemungkinan yang dahsyat dari Tuhan. Saudara. Itu sebab saudara harus sadar keselamatan saudara itu lebih mahal dari apapun. Saudara, Yesus berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh dunia, seluruh kemuliaan dan kekayaan dunia, tetapi jiwanya binasa. Terus keselamatan adalah nomor satu. Katakan, keselamatan jiwa saya adalah nomor satu. Saudara, inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel, juga kepada saya dan kepada saudara. Itu sebab inilah yang akan saya kupas lebih dahulu nanti. Dan yang kedua disebutkan, Tuhan perisai dan pedang kejayaan. Ya, saudara, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Katakan, Tuhan adalah perisai pertolongan saya dan pedang kejayaan saya. Saudara, walaupun sekarang ini sudah zaman yang modern, semua dengan senapan mesin, dengan semua yang berteknologi tinggi, IT, perlengkapan-perlengkapan senjata, tapi tetap aja semua negara di dunia memberikan simbol pedang untuk semua angkatan perang mereka, termasuk Indonesia. Saudara nanti lewat di depan gerbang Akademi Militer Angkatan Darat, depan kita Akmil, saudara, baik di Tugu di sini, gerbang sini maupun gerbang yang sebelah sana, selatan sana, ada 2 gerbang. Kiri kanannya pedang. Apa artinya? Pedang itu berarti kekuasaan, kemenangan. Saudara, sesuatu yang brilliant, yang atas dasar kemenangan peperangan. Saudara, tidak digambarkan emas batangan, tidak digambarkan mahkota, tidak. Saudara, semua angkatan perang digambarkan dengan pedang. Saudara, itu sebab Tuhan berkata, akulah pedang, akulah perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Sekali lagi tolong sebutkan 2 atribut Tuhan. Dia adalah perisai pertolongan dan dia adalah pedang kejayaan. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara pasti suka hal yang kedua ini. Yang ketiga, saudara, musuhmu akan menjilat engkau. Saya tuliskan apa artinya menjilat. Sudah takluk, sudah tunduk dan menjilat kakimu. Seperti anjing. Artinya apa? Musuhmu itu takluk dengan kesadaran mereka. Mereka tidak akan berani berontak, mereka tidak akan berani mengkhianat. Musuh-musuhmu akan benar-benar sadar bahwa engkau enggak bisa dilawan. Bahwa ada perisai pertolongan padamu dan ada pedang kejayaan padamu. Sehingga musuhmu punya pikiran lebih baik aku tunduk dan menyembah kakimu dan aku lebih baik menjilat kakimu sebagai tanda bahwa aku sudah tidak kepingin berontak. Aku tidak kepingin mempunyai rekayasa ataupun sesuatu treaty, yaitu suatu muslihat untuk berontak kepadamu. Hai Israel. Saudara, jadi di sini kita melihat Tuhan itu memberikan kemenangan yang sampai orang yang dikalahkan nyadar, sungguh sadar. Gak berani dia, berkutik tidak berani. Sangat sadar. Saudara. Itu sebab diperibahasakan dengan menjilat kakimu. Saudara. Yang keempat terakhir, saudara, disebutkan, dan kakimu akan berjejak pada bukit-bukit mereka. Apa maksudnya bukit? Bukit adalah bukit penyembahan
dan bukit korban mereka kepada berhala-berhala mereka. Jadi musuh-musuh Israel adalah penyembah berhala semuanya, saudara. Dan mereka mempunyai bukit-bukit di mana mereka mempersembahkan. Mereka memberi nama dewa siapa, dewi siapa, dewa siapa, dewi siapa pada setiap bukit di mana mereka membangun mezbah berhala mereka. Tuhan berkata, dan kau Israel, kakimu akan berjejak pada bukit-bukit mereka. Artinya apa? Kalian mengalahkan pekerjaan kuasa kegelapan yang ada di sekitar kalian, yang mau mengganggu hidup kalian. Karena kalian adalah bangsa pemenang. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Semua katakan, itu sebab umat Tuhan dinamakan, disebut berbahagia. Amin. Orang berbahagia punya 4 wow ini yang luar biasa. Perhatikan sekali lagi kalimat pertama dari ayat 29 Ulangan 33. Berbahagialah engkau hai Israel. Saudara. Terus di sini kita melihat setelah itu Tuhan memberikan rincian, Tuhan memberikan deskripsi apa saja yang membuat kamu itu umat yang bahagia. Bukan aku sekedar memberikan makanan kepada kalian, aku membebaskan kalian dari penjajahan, tapi kalian setelah bebas, merdeka, aku memberi 4 wow dalam hidup mereka. Ayo angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila di perjanjian lama, Engkau memberi 4 wow kepada bangsa Israel, maka di saat ini, beri kepada kami 4 wow ini, supaya hidup kami berbahagia dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih, segera saya akan masuk bersama dengan Anda pada bagian yang pertama, wow yang pertama. Saudara, kau diselamatkan hanya oleh Tuhan Yesus. Katakan, saya diselamatkan hanya oleh Tuhan Yesus. Saudara, ini tidak boleh saudara lupa. Sebab kalau lupa, nanti saudara meninggal, repot. Bisa masuk neraka, salah jalan. Ya, saudara. Jadi, saudara harus selalu menaruh di dalam benak pikiran saudara, memori saudara, dipahat di dalam loh hati saudara, bahwa aku diselamatkan oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara yakin dan saudara pegang perjanjian ini, iblis tidak berani mengganggu saudara. Ketika saudara mau meninggal dunia, di mana terjadi perebutan nyawa saudara antara kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Saudara, tetapi seorang yang ketika masa hidup dia sudah begitu kuat bahwa aku diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku telah dibaptiskan, aku makan perjamuan kudus, aku diurapi dengan minyak urapan. Wow. Dia boleh berkata, aku mati, aku selamat oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang yakin dengan keyakinan ini, sehingga ketika meninggal dunia, tidak ragu dan tidak mengalami tremor dan tidak mengalami kejet-kejet. Ya, siapa yang percaya? Angkat tangannya. Lambaikan, bilang terima kasih Tuhan Yesus karena saya menerima keselamatan. Ketika saya meninggal, saya masuk dalam kerajaan-Mu. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, agak panjang ya, hari ini kita membaca ayat-ayat yang agak panjang saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 28, sampai dengan ayat yang ke-33. Boleh saya minta saudara bangkit berdiri sejenak, kita akan membaca bersama.
Kisah Rasul 16 ayat 28 sampai 33. Ya, di rumah saudara juga tolong berdiri, kita menghormati firman dan kita akan membaca dengan suara yang nyaring. Saudara, sebelum baca saya akan jelaskan sedikit. Judul daripada perikop ini adalah Kepala Penjara Filipi. Ceritanya Rasul Paulus dan Silas, mereka di penjara, dan sebelum mereka masuk penjara, mereka didera dengan cemeti. Pukul dengan cemeti, baju mereka dirobek, dan kemudian punggung mereka dicemeti. Dua orang ini karena mengabarkan Injil. Saudara, saya dan saudara belum pernah yang alami kayak begini. Nah, setelah badannya menjadi bilur-bilur dan berdarah, lalu kepala penjara menjebloskan dalam penjara di bawah tanah. Dan karena dua orang penginjil ini dianggap sebagai musuh negara dan musuh agama Yahudi, maka ini musuh yang besar. Tidak cukup dirantai tangan dan kaki mereka dipasung. Dipasung ada dua kayu dengan lubang kaki, dan dua kayu ini dijadikan satu, dan kemudian ada bekelnya dan digembok kiri kanan. Bayangin. Kenapa? Takut kalau lari. Takut kalau sampai tidak ada lagi, padahal besok mau disidang dalam pengadilan, mau dihukum mati. Jadi malam ini mereka diikat rantainya dan dipasung kakinya. Saudara, punggung mereka berdarah. Banyak luka di sana. Dan mereka tidak bisa mengobati, mereka tidak bisa memelihara luka mereka, karena tangan mereka dan kaki mereka dipasung. Saudara, tetapi apa yang terjadi ketika mereka, saya yakin pada waktu itu mereka merasa sangat dalam keadaan sakit. Mereka menyanyi. Apa? Menyanyi. Menjelang tengah malam, saudara baca di rumah, maka dua orang ini, Paulus dan Silas, menyanyi, memuji Tuhan. Saudara, rahasia menghilangkan penyakit adalah menyanyi. Sehingga luka yang sakit dan perih tidak diobati ini, saudara, menjadi reda dan tidak rasa sakit lagi. Dan dengan menyanyi bukan cuma lukanya saja, mereka mendapat satu keadaan yang relief, satu keadaan yang nyaman pada luka mereka. Tetapi Tuhan mengirim gempa bumi. Kirim apa? Saudara, ketika saudara di penjara, saya mau tanya, mungkin kalau saudara seperti Paulus dan Silas sedang di penjara karena Injil, saudara milih mana? Datanglah gempa bumi, pertolongan Tuhan dalam gempa bumi, atau pertolongan Tuhan dalam jumlah 1 triliun rupiah. Pilih mana? Pilih mana? Gempa bumi? Gempa bumi. Karena itu yang membuat pintu-pintu penjara terbuka, dan pasung daripada dua hamba Tuhan ini, siapa namanya? Paulus dan Silas, terbuka, rantai-rantainya terbuka. Ini bukan gempa bumi biasa yang membuat lampu kita bergoyang-goyang saja. Tapi ini gempa bumi yang khusus untuk melepaskan semua pasung, semua rantai. Saudara. Dan ini disebabkan karena apa? Menyanyi, memuji Tuhan. Katakan, di dalam kesengsaraan saya, kesakitan saya, kemustahilan saya, terpentingnya adalah saya memuji Tuhan. Amin. Ini pelajaran yang penting sekali. Nah, kalau saudara seperti Paulus dan Silas memuji Tuhan, Tuhan memberikan kenyamanan pada luka-luka dan pada persoalan saudara, dan kemudian Tuhan mengirim jalan keluar. Caranya bagaimana? Tuhan memberikan gempa bumi. Ya, tidak dalam bentuk gempa bumi dalam rumah saudara, tidak, tetapi dalam sesuatu kegoncangan ilahi. Katakan, gerakan rohani, goncangan ilahi yang akan memerdekakan saya. Amin. Jadi ini semua dimulai dari
menyanyi. Ya, pilih mengomel atau menyanyi. Suami-suami harus ingatkan istrinya kalau mengomel terus, kamu mau milih nyanyi daripada ngomel. Berani enggak suami-suami? Ya, berani, harus, bukan keberanian tetapi demi keselamatan. Kalau suaminya tukang ngomel, maka istri juga harus bilang, lebih baik kamu nyanyi daripada ngomel. Amin. Oh, saudara kok berdiri ini ya? Oke. Baik, kita akan baca bersama. Para kekasih, ayat yang ke-28 sampai 33. 1, 2. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Katakan luar biasa. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi kemudian ketika datang gempa bumi? Maka kepala penjara sedang tidur. Yang menjaga dia punya anak buah kan. Tapi dia sebagai bosnya di penjara ini, dia tidur. Dia orang pangkat. Dan kemudian ketika dia merasakan ada gempa bumi, dia langsung lari, membawa pedangnya. Siapa tahu ada yang lari, dia akan bunuh kalau ada narapidana yang lari. Saudara. Dan ketika dia melihat bahwa kerusakan di penjaranya itu hebat, semua pintu terbuka. Dan dia tidak melihat seorang pun, tahanan tidak ada dia lihat. Lalu dia membalik pedangnya dan dia mau bunuh diri. Dia mau harakiri. Paulus dan Silas melihat dari kejauhan dan mereka berteriak, jangan sakiti dirimu. Tuan-tuan, kami semua masih lengkap ada di dalam penjara. Jangan kau bunuh diri. Saudara, mendengar teriakan dari dalam penjara, kepala penjara ini kemudian dia merasa bersyukur dan dia datang mendekati Paulus dan Silas. Ada berapa pertanyaan dia sampaikan kepada Paulus dan Silas. Menurut saudara, pertanyaan apa yang dia tanyakan? 1. Masih lengkapkah semua ada di sini? Dan berapa orang tadi yang lari? Itu pertanyaan pertama. Apakah pertanyaan kedua? Tuan-tuan, bagaimana supaya aku selamat? Pertanyaan pertama atau kedua? Pertanyaan kedua. Dia bertanya, Tuan-tuan, bagaimana caranya supaya aku selamat? Aneh ya, saudara, aneh. Ketika semua tahanan bisa lari dan dia mau bunuh diri, saudara, dia tidak tanya kelengkapan pada anak buahnya, masih lengkap enggak? Kepada Paulus dan Silas yang mencegah dia bunuh diri, saudara. Tapi dia justru kepada dua hamba Tuhan ini yang tadi sore, dia yang mimpin eksekusi penyambukan dengan cemeti pada punggung dari dua penginjil ini. Dia yang memimpin, dia yang menyuruh. Saudara, sekarang dia yang bertanya kepada dua narapidana yang dihukum ini. Tuan-tuan, bagaimanakah caranya supaya aku bisa selamat? Saudara, saudara tahu bahwa orang selamat itu nomor 1. Amin. Itu nomor 1, jangan kasih nomor 2.
saudara, tentang keselamatan saudara. Dan dia menyadari, aku tidak jadi bunuh diri karena 2 orang pekabar Injil yang aku siksa kemarin ini mengatakan bahwa mereka semua masih komplit ada di dalam. Memang apa yang disampaikan kemarin dan waktu-waktu yang lalu oleh 2 orang ini tentang Yesus Juru Selamat itu memang benar. Itu sebab dia bertanya, Tuhan, bagaimana supaya aku bisa selamat? Saudara. Jadi saudara harus tahu, kalau saudara sudah selamat, jangan sembrono. Kalau saudara sudah menerima Yesus, jangan saudara membuang dan melepas Yesus dalam hidup saudara. Saudara harus menjaganya sampai mati di dunia, sampai hidup di sorga.